Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Pada episode sebelumnya kita telah mendengar penjelasan mengenai tanda-tanda orang yang beriman dan orang kafir. Nah, pada episode kali ini kita akan kembali membahas surat Al-Baqarah dimulai dari ayat yang ke-8. Mengenai bagaimana karakter yang ketiga dari manusia, yaitu orang-orang yang munafik, yang biasanya cenderung untuk menampakkan keimanan mereka dan menutupi kekufuran mereka. Yang pasti tanda-tanda dan karakter orang-orang yang munafik ini akan dijelaskan lebih jauh oleh narasumber kita, Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selain Pak Quraish juga ada 3 orang panelis di sini. Yang pertama adalah Mas Saidiman. Ini adalah seorang mahasiswa Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua ini ada Mbak Ika Barikatul Hikmah AS, mahasiswa Fakultas Adab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Dan yang terakhir adalah Bapak Kamarudin Nasir SAG, ini editor dari Pustaka Mapan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya. Selain itu juga ada ini ibu-ibu dan bapak-bapak dari pertama pengajian Anissa pengurus pusat Bayangkari, kemudian juga dari Paguyuban Ikhlas, serta dari pengajian Al-Kamal. Terima kasih ibu bapak sekalian sudah hadir di sini. Dan pemirsa, sebelum kita dengar uraian dari Pak Quraish Shihab, akan kita dengarkan dulu jeda iklan berikut ini. Pemirsa, kita kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Langsung kita persilakan Pak Quraish untuk memulai penjelasannya. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas firman Allah dimulai dari ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Episode yang lalu suratul Baqarah berbicara tentang orang-orang bertakwa dan orang-orang kafir. Kali ini dia berbicara tentang orang-orang munafik. Orang bertakwa jelas apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan sesuai dengan isi hati mereka, sesuai dengan pikiran mereka. Orang-orang kafir juga sebenarnya begitu. Keyakinan mereka memang tidak percaya pada Tuhan. Dan apa yang mereka yakini itu dia ucapkan, dia peragakan secara jelas. Nah, ada kelompok 3 manusia. Ucapannya berbeda dengan isi hatinya. Nah, ayat kita ini menyatakan wa minan nasi, dan ada sebahagian manusia yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami sudah percaya tentang wujud Allah, kami juga percaya tentang keniscayaan hari kiamat. Itu ucapannya wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Nah, inilah awal ayat ini berbicara tentang kelompok yang kemudian dinamai munafik. Nah, munafik itu apa sih sebenarnya? Munafik itu terambil dari kata nafiqa. Nafiqa itu sejenis tikus. Tikus punya terowongan. Ada 2 lubang. Kalau dia dikejar di sini, dia keluar di sana. Kalau dia dikejar dari sana, keluar dari situ. Itu juga kata nafak, terowongan. Terowongan kan itu punya 2 muka. Nah, maka orang yang memiliki bermuka 2 dipersamakan dengan tikus ini tadi, itu munafik. Nah, ayat-ayat kita ini di suratul Baqarah berbicara tentang orang munafik dalam 13 ayat. Sedangkan kalau kita lihat pembicaraannya tentang orang bertakwa itu hanya beberapa ayat, 5 ayat.
Iya. Kalau berbicara tentang orang kafir, hanya 2 atau 3 ayat. Kenapa ini orang munafik sampai begitu banyak? Karena memang sangat sulit dideteksi. Tidak jelas. Musuh dalam selimut. Sehingga ayat-ayat kita ini di suratul Baqarah berbicara tentang mereka dalam 13 ayat, itu pun dapat dikatakan hanya sebahagian dari sifat-sifat mereka. Nah, mari yang pertama, kami percaya, padahal mereka tidak percaya. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kalau kita terjemahkan, terjemahannya mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Tetapi bisakah Allah ditipu? Tidak bisa. Menipu itu menampakkan sesuatu yang berbeda dengan maksud yang bersangkutan untuk tujuan menjerumuskan pihak lain. Allah tidak mungkin demikian. Nah, karena itu ulama-ulama berkata mereka menipu Allah dalam arti mereka melakukan kegiatan yang maksudnya mau menipu Allah. Padahal mereka tidak mungkin menipu Allah. Mereka juga menipu orang-orang yang beriman. Pura-pura saya muslim, saya ini, padahal tidak demikian. Maka karena itu upaya mereka terhadap orang beriman demikian. Tapi Allah berfirman, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Orang-orang beriman, kamu menipu kami tahu kamu itu menipu. Tetapi mereka percaya bahwa sudah tertipu. Nah, maka karena itu dikatakan wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu tidak menipu kecuali diri mereka, tetapi mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Nah, mengapa mereka tidak sadar? Lanjutan ayat ini menjelaskan fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit hati, hati itu wadah. Bisa berisi ilmu, bisa berisi kesabaran, bisa berisi ketakwaan, wadah. Bisa juga berisi apa? Kebohongan, dengki, iri hati. Itu semua di dalam hati. Nah, dalam hati mereka itu ada penyakit. Karena ada penyakit, maka dia tidak sadar. Fi qulubihim maradun. Maka apa? Fazadahumullahu marada. Allah menambah penyakit itu. Nah, kita lihat perlahan-lahan. Apa yang dimaksud dengan Allah menambah penyakit? Kalau sepintas orang berkata, masa orang sakit ditambah penyakitnya oleh Allah? Kan mestinya disembuhkan. Nah, Allah menambah penyakit buat mereka dalam arti Allah membiarkan mereka. Karena mereka tidak mau. Ada sistem. Saya ingin gambarkan. Nanti di sini ayat ini. Kalau orang sakit tidak mau berobat, sembuh? Tidak. Bertambah penyakitnya? Iya. Oke. Beginilah orang-orang munafik itu. Dia ada penyakit, dia tidak sadar bahwa dia sakit, maka apa akibatnya? Bertambah penyakitnya. Jadi yang dimaksud Allah menambah penyakit mereka, Allah menambahnya berdasar sistem yang diberlakukannya dalam kehidupan ini. Siapa yang sakit tidak mau berobat, bertambah penyakitnya. Siapapun begitu. Orang-orang munafik ini hatinya sakit, dia tidak mau mendengar nasihat, tidak mau makan obat, fazadahumullahu marada, maka Allah menambah penyakit buat mereka itu, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih disebabkan karena kebohongan mereka menipu tadi. Oke, saya ingin sedikit kembali lagi untuk melihat ayat kita ini. Kita pernah atau kita sering berkata orang itu tidak punya perasaan. Ya, iya. Hati itu, perasaan itu, itulah yang melahirkan iman. Itulah yang melahirkan akhlak. Itu orang tidak punya perasaan. Masa makan sendiri, tidak ngajak.
Ya, artinya tidak ada akhlaknya. Iman itu juga tempatnya di hati. Nah, karena hatinya sakit, maka dia tidak mau percaya. Karena hatinya sakit, dia tega menipu. Karena hatinya sakit, dia tega berbohong. Nah, jadi mereka tidak sadar bahwa ada penyakit di dalam hatinya. Penyakit itu ketidakseimbangan. Kalau orang tidak seimbang, itu namanya dia sakit. Tidak seimbang fisik. Ini Ibu Lola nih paling tahu nih soal itu. Oke, kita lanjutkan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau ada orang yang berkata pada mereka, jangan melakukan pengrusakan di bumi, mereka menjawab, kami ini semata-mata adalah pelaku-pelaku kebajikan. Saya jelaskan. Merusak di bumi. Apa artinya merusak di bumi? Bumi Allah ini diciptakan bisa berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya berkata kursi ini baik, karena apa? Dia dapat berfungsi untuk saya duduki. Kalau ada kekurangannya, saya patahkan kursi ini, itu berarti saya merusak kursi ini. Nah, mereka itu melakukan pengrusakan di bumi. Dalam arti, manfaat yang ada di bumi ini, mereka lakukan kegiatan sehingga dia tidak berfungsi dengan baik. Nah, walaupun begitu, mereka tidak mau mengaku. Bahkan mereka berkata, kami yang melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan itu ada dua macam. Kursi ini kalau saya pelihara sehingga tetap baik, itu namanya saya melakukan perbaikan. Kursi ini kalau saya dandani sehingga bisa digunakan lebih baik dari semula, itu juga namanya saya melakukan perbaikan. Saya melakukan nilai tambah untuk itu. Nah, apa yang dikatakan oleh munafikin, kamu merusak, kamu ini. Jangan lakukan pengerusakan. Tidak, kami yang melakukan perbaikan, bukan kamu. Oke. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Mereka sebenarnya mereka itulah para perusak, tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka perusak. Itu ada hal. Ada orang bodoh tahu dirinya bodoh. Iya. Ya toh? Ada orang bodoh tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Nah, ini munafik nih begini nih. Dia kira dia melakukan pengerusakan, dia anggap saya melakukan perbaikan. Seorang yang beriman, seorang yang soleh, itu menyadari kebodohannya, sehingga kalau ditanya dia tidak tahu, saya tidak tahu. Dan dia berusaha untuk belajar. Kalau ini sudah salah, masih merasa diri benar. Ya toh? Wa idza qila lahum Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Baru wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apabila ada orang berkata pada mereka menasihati, percayalah sebagaimana orang-orang beriman ini percaya, apa jawabannya? Apa kamu mau suruh saya percaya seperti orang-orang picik itu? Orang-orang bodoh itu. Jadi dia menganggap orang yang taat beragama itu orang bodoh. Nah, sekarang kan banyak juga yang begitu. Iya. Orang yang taat beragama, ketinggalan Anda. Iya. Itu sikap munafik itu. Nah, ini yang digambarkan di sini. Pak Quraisy, ini kan tanda-tanda atau karakter dari orang-orang munafik ini kan ternyata banyak ya Pak Quraisy ya. Rasanya baru separuh dan barangkali ini sudah banyak pertanyaan yang timbul. Sebelum kita jabarkan lebih jauh, rasanya kita mesti break lagi Pak Quraisy ya. Dan kami akan kembali masih dengan karakter atau tanda-tanda dari orang-orang munafik sesaat lagi. Pemirsa, kita kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah bersama Pak Quraisy Shihab. Dan akan kita lanjutkan kembali penjelasan Pak Quraisy mengenai tanda-tanda orang yang munafik. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan. Ada sedikit yang saya ingin garis bawahi dari ayat yang sudah kita terangkan tadi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard.
apabila dikatakan kepada mereka jangan melakukan pengrusakan di bumi. Bumi itu besar ya. Ini mengisyaratkan bahwa kerusakan itu walaupun kecil, dia bisa menjalar sehingga melebar. Itu sebabnya dia tidak katakan jangan melakukan pengrusakan di kota kamu, jangan melakukan pengrusakan di rumah kamu, karena kejahatan mudah sekali tersebar. Karena itu ayat ini berkata di bumi. Anda apalagi sekarang ini kita melakukan satu pengrusakan, melihat di TV itu anak-anak kita, kalau yang baik dia tiru baik, kalau buruk bisa tersebar luas. Oke. Kita lanjutkan tadi. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, apa katanya? Kami juga beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Khalau punya dua arti. Bisa berarti apabila mereka menuju ke tokoh-tokoh pendurhaka mereka. Bisa juga khalau berarti menyendiri. Apa tidak ada orang menyendiri? Nah, diistilahkan oleh Al-Quran tokoh-tokoh itu dengan syayatinihim, setan-setan mereka. Itu tokoh-tokoh mereka manusia atau jin? Manusia juga. Pengrusak ini ada pimpinannya. Pimpinan dari para pengrusak itu dinamai oleh Al-Quran syayatin, setan. Jadi setan itu ada dua macam. Ada setan manusia, ada setan jin. Setan itu adalah semua makhluk yang membangkang perintah Tuhan dan mengajak orang lain membangkang. Kalau dia cuma durhaka sendiri belum setan dia. Tapi kalau dia durhaka dan mengajak orang lain durhaka, itu sudah jadi setan. Nah, ini orang-orang munafik kalau menyendiri dengan setan-setan mereka, tokoh-tokoh ini, mereka berkata, inna ma'akum, kami bersama kamu, innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya memperolok-olok aja itu mereka. Kami cuma pura-pura sebenarnya hati kami dengan kamu. Maka dijawab oleh Allah, Allahu yastahzi'u bihi. Allah yang memperolok-olokkan mereka. Nanti di hari kemudian itu mereka diperolok-olok. Mau minum, kehausan, diberi air minum, ditarik air minumnya sama malaikat. Gitu. Bahkan di dunia ini pada akhirnya ketahuan kedok mereka sehingga mereka pun diperolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka itu diulur oleh Tuhan. Di dalam dibiarkan sehingga terulur sama tadi dengan orang yang sakit. Mau diobati dia tidak mau, dia silahkan. Maka dia diulur oleh Tuhan di dalam kesesatan mereka. Jadi bimbang, bingung. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang meminta untuk dibuatkan api unggun. Meminta untuk dinyalakan buat dia api. Untuk menerangi jalan mereka. Falamma adaa'at ma haulahu. Setelah api ini menyala dan menerangi semuanya, mereka tidak mau manfaatkan itu. Cahaya mereka tinggalkan. Maka zahaballahu binurihim. Maka Allah mengambil kembali cahaya api itu dan meninggalkan mereka itu di dalam kegelapan yang beraneka ragam. Sedikit saya ingin garis bawahi. Kalau orang nyalakan api, apalagi dulu dengan kayu bakar, apa yang didapatkan? Pertama panas, ya. Yang kedua dia punya asap. Yang ketiga cahayanya yang menerangi. Ya.
Allah di sini menyatakan Allah membawa cahayanya. Jadi yang tinggal apanya? Cuma panas sama asapnya. Panas. Sebab dikatakan ini, falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihi. Allah pergi membawa cahaya. Oh, kepanasan tuh mereka. Gerah hidup mereka. Asap mengganggu pernafasan mereka. Itu hakikatnya orang munafik. Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Allah meninggalkan mereka dalam aneka kegelapan, bukan cuma satu gelap. Gelap hatinya, gelap matanya, gelap pikirannya. Itu hakikatnya orang munafik pada saat-saat dia mulai merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Atau perumpamaan mereka seperti air hujan yang deras tercurah dari langit. Ini oleh sementara ulama dikatakan seperti halnya ini kiasan dari Al-Quran. Al-Quran itu adalah air kehidupan yang langsung tercurah dari langit tidak melalui perantaraan apa-apa. Itu kan air yang tercurah. Ide-ide, tuntunan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran ini langsung bersumber dari Allah. Tidak hujan sehingga di atap bisa bawa kotoran bersamanya. Tidak. Kasayyibin, air tercurah dari langit. Waktu hujan itu, ada enggak? Biasa enggak ada kilat. Ada kilat. Ada guntur. Nah, kilat dan guntur itu sementara ulama mempersamakan dengan kritik-kritik dan kecaman-kecaman Al-Quran terhadap orang munafik. Nah, ini orang munafik dengar kecaman Al-Quran, dengar hardikan-hardikan Al-Quran, takut. Dia tidak mau mendengar kecaman. Dia tidak mau mendengar nasihat. Itulah yang dimaksud di sini. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadaral maut. Waktu hujan yang begitu deras turun dengan kilat dan guntur, mereka tidak mau dengar. Dia pasang jari-jari mereka di telinga mereka supaya tidak mendengar. Karena begini, sifat orang munafik itu kalau dinasehati, dikritik, dia tidak mau dengar. Dia tutup telinga mereka rapat-rapat. Ini yang dimaksud yaj'aluna asabi'ahum. Menarik lagi dari Al-Quran ini kita lihat. Jari ini namanya usbu' dalam bahasa Al-Quran. Ujungnya dinamai anmula. Mestinya cukup dikatakan mereka meletakkan ujung jari mereka. Iya. Iya. Tapi di sini dia katakan dia meletakkan jari-jarinya. Apa maksudnya itu? Kalau ujung jari barangkali masih ada lubang yang bisa ini. Ini semua jarinya dia masukkan. Tidak mau mendengar kritik, tidak mau mendengar nasihat. Itu sifat orang. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim hadaral maut. Takut. Wallahu muhitun bil kafirin. Padahal Allah itu sudah meliputi semua orang kafir. Dia tahu sudah diblokade oleh Tuhan. Sudah dilingkungi. Mau ke sini Tuhan ada, mau ke sana Tuhan ada. Wallahu muhitun. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir saja kilatan cahaya kilat itu menyambar mata mereka. Ada kilat itu yang hampir-hampir saja menyambar. Kullama adha'a lahum masyaufi. Kalau ada kilat, mereka dalam kegelapan. Ada kilat, ada cahaya. Ada cahaya, terusik sedikit. Mereka jalan. Tapi kan kilat itu cuma sebentar. Iya. Kullama adha'a lahum masyaufi. Setiap kilat itu menyambar dan ada kilatan cahayanya, mereka berjalan. Setelah kilat pergi, berhenti lagi, tidak bisa jalan. Begitu halnya orang-orang munafik. Jadi boleh jadi sekali-sekali tersentuh hatinya. Ada kilat saya. Tetapi yang banyak kali itu mandek,
nggak bisa bergerak sama sekali. Itu yang dimaksud dengan ayat kita ini. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki. Kata lau itu berarti kalau, tetapi tidak akan wujud. Kalau Allah menghendaki, pandangan mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, semua diambil oleh Tuhan sehingga mereka lebih terombang-ambing lagi. Tapi Allah tidak mau memperlakukan itu. Siapa tahu suatu saat mereka insaf. Sebab kalau sudah diambil pendengarannya, sudah dibutakan matanya, sudah tidak ada harapan lagi mereka untuk ini. Ini orang munafik, siapa tahu masih mempan nasihat itu kepada mereka sehingga mereka kembali. Sebenarnya lau Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini keterangan mengenai tanda-tanda daripada orang munafik ini makin jelas buat kita ya. Tapi saya rasa pertanyaan pasti akan banyak timbul di ibu-ibu juga panelis kita ini Pak. Tapi sebelum kita masuki segmen tanya jawabnya, kita akan jeda iklan sejenak dan kami akan kembali lagi masih dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah. Pemirsa, kini kita masuki segmen tanya jawab di Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah bersama Pak Quraisy Shihab. Dan tadi kita mulai dari ayat ke-8 surat Al-Baqarah. Langsung kita menuju panelis kita. Yang pertama adalah Saidiman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy, pada masa Rasulullah, Rasulullah sebagai pemimpin, bukan hanya pemimpin agama tapi juga pemimpin politik, dia selalu mengetahui umatnya yang munafik, saya kira. Tapi pada kenyataannya Rasulullah jarang atau mungkin tidak pernah memberikan sanksi kepada orang-orang yang munafik itu. Sementara pada masa sekarang kita lihat banyak orang-orang yang mengaku tahu tentang orang-orang Islam yang lain bahwa mereka munafik, Islamnya kurang dan lain sebagainya. Lalu dengan apa namanya, dengan berani menjatuhkan sanksi, misalnya melakukan pengusiran, mencap mereka apalah kafir dan lain sebagainya. Saya ingin menanyakan itu, apakah orang-orang seperti ini juga termasuk dalam kategori perusak itu? Mengaku Islam, bersorban mungkin, meneriakkan Allahu Akbar dan lain sebagainya, tapi melakukan pengerusakan. Oh, pertanyaannya berat sekali ya Pak Quraisy, langsung Pak. Selama apa yang Anda maksud dengan pengerusakan itu benar-benar pengerusakan, maka mereka termasuk. Persoalannya kan sekarang, boleh jadi Anda menilai itu pengerusakan, padahal dia bukan pengerusakan. Ya kan? Tetapi kalau memang benar-benar dia melakukan pengerusakan, maka itu jelas termasuk yang dikecam. Nah, apa itu tadi pengerusakan? Saya sudah jelaskan bahwa ada sesuatu yang sudah bermanfaat, dikurangi manfaatnya. Ada sesuatu yang sudah berfungsi, dijadikan kurang berfungsi atau tidak berfungsi. Apapun itu, boleh jadi hutan dibabat, itu pengerusakan. Boleh jadi manusia dilecehkan, bermacam-macam pengerusakan itu. Di bumi ini bisa terjadi aneka pengerusakan. Kalau memang seperti itu, ya termasuk. Tapi kalau Anda menilai suatu pekerjaan bahwa itu pengerusakan, padahal dalam pandangan agama bukan pengerusakan, apa sama halnya sekarang kalau kita berkata orang-orang pejuang-pejuang Palestina dinilai oleh Israel teroris. Apa benar teroris? Nah, ya kan tergantung dari sudut pandang kita, begitu tadi. Kalau memang pengerusakan, ya pengerusakan. Oke. Kemudian jelas? Oke. Barangkali kita pindah ke panelis kedua ini ya. Mbak Ika, ada pertanyaan, silakan Mbak Ika. Terima kasih Mbak Lula. Pak Quraisy, senang sekali bisa berjumpa dan berdialog langsung dengan Pak Quraisy Shihab. Yang ingin saya tanyakan masih seputar orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Apakah orang-orang yang membuat kerusakan yang seperti telah disebutkan dalam ayat 11 dan 12 surat Al-Baqarah ini termasuk juga segala pihak yang turut serta dalam pembuatan acara-acara yang kurang bertanggung jawab, juga cenderung merusak moral bangsa dan generasi muda Indonesia yang saat ini sedang marak.
Mohon penjelasannya. Walaupun Pak. acaranya digemari begitu ya. Nah, ini tambahannya. Jelas, segala bentuk yang dapat menjerumuskan manusia, mengurangi nilai-nilai kemanusiaan, itu adalah bentuk pengrusakan. Itu yang di antara lain dimaksud tentang mereka idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Apabila dia memimpin, berkuasa, dia melakukan kegiatan untuk melakukan pengrusakan di permukaan bumi. Apapun, jadi pengrusakan itu jangankan memetik kembang sebelum mekar bisa dinilai pengrusakan. Untuk apa dipetik sebelum mekar? Nanti kita akan jelaskan lebih dalam ini, saya kira insya Allah kalau kita bahas inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan di permukaan bumi ini manusia untuk menjadi khalifah. Jadi apapun. Oke? Panelis kita yang ketiga. Ya, Pak Kamarudin sudah siap, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraish Shihab yang saya hormati. Ada pemahaman ataupun kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita pun sering melakukan, bahwa berdusta ataupun berbohong asalkan demi kebaikan itu tidak masalah. Yang jadi masalah kemudian adalah dengan pemahaman yang keliru ini muncul berbagai menyebabkan bertambah banyaknya orang-orang yang munafik dengan alasan-alasan seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Quraish tentang berbohong demi kebaikan? Ataukah memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mewajibkan kita untuk berbohong? Kemudian selanjutnya, kalaupun kondisi berbohong demi kebaikan itu memang dianjurkan, batas-batas kebaikan yang boleh kita berbohong itu seperti apa? Saya kira kalaupun diterima begitu ya, Pak Kamarudin, sampai sejauh mana sih kita terima? Silakan, Pak. Pada prinsipnya berbohong terlarang. Tapi yang pertama boleh jadi ada kasus-kasus tertentu yang menjadikan saya boleh berbohong. Satu orang tidak bersalah dikejar oleh musuhnya yang kejam. Orang itu bersembunyi di rumah saya. Lantas saya berkata dia tidak ada, bohong. Apa itu dibenarkan atau tidak? Ya toh, ada kasus-kasus semacam itu. Berbeda kalau yang datang itu adalah orang yang dicari polisi, bersembunyi di tempat saya, itu tidak boleh saya bohong. Satu. Secara umum, tanpa kasus, ada 3 tempat yang oleh Nabi dibenarkan kebohongan, berbohong. Yang pertama, dalam peperangan. Tipu muslihat, kebohongan itu boleh. Yang kedua, dalam upaya memperbaiki 2 orang yang bertengkar, berseteru, bisa bohong, itu dibenarkan. Yang ketiga, ini juga bohong, kalimat-kalimat gombal suami atau istri kepada pasangannya. Nah, itu boleh bohong. Ya toh? Istrinya udah tua, jelek, dia masih bilang, oh, kamu sangat cantik. Suaminya udah begini, kamu masih gagah. Itu boleh, karena memang tujuannya adalah tujuan yang benar. Bukan berbohong untuk tujuan yang tidak dibenarkan. Saya kira jelas ya. Oke. Iya, jadi nanti ibu-ibu pulang, bapak-bapaknya boleh bohong ya, Bu ya. Tidak apa-apa. Rasanya pasti masih banyak yang mau bertanya, tapi kita mesti break lagi nih ya Pak Quraish, dan kami akan kembali lagi masih dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah bersama Pak Quraish. Pemirsa, kembali dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah bersama Pak Quraish Shihab. Pasti yang banyak yang masih mau bertanya ya Pak Quraish, bukan cuma panelis kita saja. Silakan yang mau bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Quraish yang saya hormati. Saya ingin bertanya, pada fase Mekah itu ada 2 kelompok, yaitu mukmin dan kafir. Pada fase Madinah ada kelompok ketiga, yaitu munafik. Kenapa
mereka itu baru timbul pada fase munafik, pada fase Madinah. Iya. Adakah rahasia di balik fenomena ini? Iya, Terima baik, kasih. silakan Pak. Yang pertama, tabiat orang-orang Mekah masa lalu itu berterus terang, sehingga tidak ada kemunafikan. Allah memilih kota Mekah, tempat berpancarnya agama ini, karena kalau sekiranya sejak semula ada orang munafik, itu bisa-bisa gagal. Itu satu. Yang kedua, di Mekah, Nabi umat Islam masih lemah. Jadi orang yang memilih untuk masuk Islam atau masuk kafir itu tidak ada kepentingannya kecuali kebenaran. Tapi waktu di Madinah, Islam sudah mulai maju, sudah ada masyarakat Islam, sudah ada kegiatan ekonomi, sudah ada kedudukan. Nah, di sini ada orang-orang yang tidak percaya, tapi karena mau meraih kedudukan, dia menjadi munafik. Kalau di Mekah itu tidak ada, orang tertindas. Ya toh, itu sebabnya kemunafikan baru muncul di Madinah. Di Mekah tidak ada orang munafik. Saya kira jelas. Iya. Silakan Pak Quraisy, bisa dijelaskan lebih jauh resumenya yang kita sudah Ya, saya kira pelajari hari ini. Iya. Yang pertama barangkali yang kita mau lihat di sini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat munafik, antara lain bahwa mereka itu merasa selalu benar, enggan menerima nasihat atau koreksi. Anda lihat deh itu, orang yang merasa dirinya benar, dinasehati tidak mau, itu tanda-tanda seorang yang munafik. Tandanya yang kedua adalah mereka melakukan pengerusakan. Dalam arti bahwa mereka itu tidak memelihara bumi ini, tidak memelihara wilayahnya, dan merusaknya, melakukan kegiatan yang mengurangi manfaatnya, untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Saya tadi beri contoh membabat hutan. Banyak orang yang babat hutan, dia merusak untuk dapat keuntungan sendiri. Nah, itu pertanda perbuatan orang-orang munafik. Ya toh? Nah, yang ketiga barangkali dari tanda-tanda yang dikemukakan di sini adalah bahwa mereka itu merasa resah, merasa terombang-ambing pada saat-saat ada muncul kesadaran sedikit di dalam hati. Bingung, bagaimana ini demikian. Itu saya kira yang bisa kita simpulkan dari apa yang kita baca dan pelajari hari ini. Iya, baik, terima kasih banyak Pak Quraisy atas penjelasannya. Saya rasa cukup jelas mengenai tanda-tanda orang yang munafik. Insya Allah kita terhindar dari menjadi orang munafik tersebut. Mudah-mudahan kita diberi jalan ya. Kemudian juga terima kasih kepada ibu bapak sekalian yang sudah hadir di studio pagi ini. Terima kasih pada para panelis, terutama Pak Kamarudin barangkali membuka lagi barangkali ya. Jangan lupa berbohong itu apapun ceritanya tidak dibenarkan ya Pak Quraisy ya. Kecuali yang 3 tadi. Tapi cuma 3 loh, kalaupun niatnya baik begitu ya Pak Quraisy ya. Dan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi besok dalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.